Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Evan Yusuf. Teman-teman, Alhamdulillah kita tinggal nunggu hitungan hari lagi untuk mencapai hari kemenangan ya teman-teman, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Gimana nih teman-teman lebarannya, apakah sudah siap? Jangan lupa sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri teman-teman, yang belum membayar zakat segera membayar zakat, karena waktunya itu sampai dengan sholat id ya teman-teman. Jadi sebelum sholat id teman-teman diharapkan yang belum membayar zakat segera membayar zakat. Baik teman-teman, ada beberapa momen-momen yang lucu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yuk kita cek. Yang gua rasakan saat ini. Amat. Lebaran dikit lagi bang. Lebaran udah besok bang. Ya Allah. Pegangin kaki. Siapa yang udah besok? Orang-orang mah enak udah pada pembelian. Gua mah belum. Orang-orang mah enak udah pada dapat THR. Gua belum bang. THR mana THR? Sabar. Kalau bisa gua kalau gini caranya. Ya, jadi teman-teman, aduh si omnya nih kesurupan gara-gara belum dapat THR teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini teman-teman ya, yang saya maksud tadi. Sekarang itu demi sebuah konten, jadi apapun dilakukan. Nah seperti bapak ini, dia seolah-olah tuh gantung diri gara-gara istrinya minta THR. Ya jadi teman-teman, boleh saja silakan, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Jadi orang yang melihatnya itu tadi saya sudah tegang, wah ini orang sampai gantung diri. Tapi padahal dia lagi makan pisang teman-teman. Kalau kamu minta maaf, saya maafkan. Tapi kalau kamu minta THR, saya yang minta maaf. Jadi teman-teman ya, jadi kalau teman-teman mau minta maaf, saya maafkan. Tapi kalau teman-teman minta THR, saya yang minta maaf, kata si omnya tadi ya. BLT untuk orang miskin. Semua ngaku miskin. Gimana kalau ada BLT untuk orang gila? Apa ada yang ngaku gila? Hati-hati dengan orang ini. Ini kelihatannya CCTV teman-teman ya. Jadi si bapaknya ini dia mau beli. Ini di counter ya teman-teman ya. Oh dia ngambil handphone teman-teman ya. Ayo gimana? Jadi dia ngeliat CCTV teman-teman ya. Jadi kaget dia ngeliat CCTV. Kita lihat. No. Kabur teman-teman demi sebuah konten. Tapi nggak apa-apa, kreatif teman-teman ya. Jadi yang penting di sini tidak merugikan orang lain. Jadi ini video bohongan ya teman-teman ya. Masa tadi CCTV-nya dilihatin bahwa si omnya ini dia ngeliat CCTV, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, selagi teman-teman tidak merugikan orang lain, bikin konten bisa, oke silakan lanjut aja. Tapi dalam konteks dan batasan-batasan tertentu ya teman-teman ya. Nyumbang kok disebutin namanya. Haji Gofur sebesar 300.000.
Bapak Eko sebesar 275.000. Pak Manto 15.000. Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu loh. Itu kan ria toh itu namanya. Iya toh? Hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Itu saya itu. Ya, jadi teman-teman, memang bagusnya itu, baiknya itu kalau kita menyumbang ya atau beramal di suatu masjid atau di manalah itu. Jadi lebih baik kita jangan menyebutkan namanya, hanya cukup saja hamba Allah. Jadi si bapak tadi dia nyumbang 300.000 hamba Allah, tapi dia ngasih tahu bahwa itu saya. Aduh, sama aja berarti teman-teman ya. Gagal sahur. Loh, Om, mau kemana Om? Sholat subuh. Lah emang jam berapa Om? 4:30 kan? Astagfirullahaladzim, tega banget sih Om, mau bangun sahur. Nih, coba kamu lihat. Jadi ini teman-teman ya, susah dibangunin sahur. Nah, ini sebentar lagi kita kan mau berakhir ya teman-teman. Bulan Ramadan tinggal berapa hari lagi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi yang susah bangun sahur, nah itu teman-teman, jika dibangunin kita susah ya. Nah, yang bangunin tuh videoin aja ya. Jadi biar tahu bahwa kita tuh susah dibangunin sahur. Jadi sekali lagi teman-teman, manfaatkan waktu puasa kita yang tinggal beberapa hari lagi ya. Insya Allah berkah ya teman-teman. Puasanya teman-teman jangan sampai disia-siakan. Puasa yang sebentar lagi akan berakhir di 1444 Hijrah ini teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau kita ikut acara selamatan syukuran tuh teman-teman ya. Jadi jangan kita memanfaatkan situasi ya, mentang-mentang ada rokok gratis dikantongin semuanya ya. Jangan teman-teman ya. Jadi harus dibagi rata dulu, kalau udah lebihnya baru nggak apa-apa ya. Jadi pastikan dulu jamaah yang hadir tuh kebagian semua teman-teman, baru kalau ada lebihnya teman-teman bisa ambil. Jadi sekarang itu teman-teman ya, di sosial media itu banyak efek ya, handphone tuh banyak efek. Jadi hati-hati teman-teman ya kalau kenalan di sosmed. Jadi di sosmed tuh cantik ya, ganteng itu karena efek. Nah ketika bertemu jadi beda teman-teman ya dengan yang ada di sosial media. Hati-hati tuh. Halo teman-teman, menurut survei dari Lembaga Survei Independen Indonesia menyatakan bahwa teh yang paling sangat digemari atau disukai orang Indonesia selama bulan Ramadan itu ada 4. Di urutan keempat itu ada 0,03% itu mereka sangat menyukai teh celup ya. Di urutan ketiga itu ada 0,27% mereka sangat menyukai teh poci. Nah, di urutan kedua itu ada 1,05% mereka sangat menyukai teh botol. Nah, bagaimana di urutan pertama? Di urutan pertama itu ada 97,95% mereka sangat menyukai THR.
teman-teman ya. Jadi pada saat bulan Ramadan yang diharapkan itu adalah THR. Tapi ingat teman-teman ya, jadi jangan menghalalkan segala cara untuk kita supaya mendapatkan THR. Entah itu contohnya misalkan mendapatkan dengan cara yang tidak halal dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tanpa THR pun tidak ada masalah teman-teman ya, daripada kalian harus memaksakan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan teman-teman ya. Salah satunya misalkan dengan merampok, maling dan lain sebagainya teman-teman ya. Apalagi menjelang Lebaran seperti ini sangat banyak sekali tingkat kriminal teman-teman ya, karena kebutuhan daripada itu tadi THR, kebutuhan untuk membeli baju, kue dan lain sebagainya. Jadi kondisikan saja dengan kemampuan teman-teman. Jadi jika teman-teman tidak mampu ya jangan dipaksakan ya, daripada kita harus berbuat yang tidak benar dan merugikan orang lain. Itu yang sangat salah teman-teman ya. Banyak Pak. Semoga bermanfaat untuk keluarga ya Pak ya. Ya nggak begitu juga kalau kita tebar hadiah Ramadan tuh dengan cara membagi beras, tapi yang dikasih cuma beberapa, genggam saja ya, seperti yang ada dalam video tadi ya. Jadi nggak gitu juga teman-teman ya. Jadi kasihan. Berbuat baik ya berbuat baiklah sekalian, jangan tanggung-tanggung. Adik sedih. Iya, Kenapa? karena Ramadan nak pergi jauh. Nah ini teman-teman ya, ada video anak kecil, jadi dia tuh nangis karena dia bilang Ramadan akan pergi jauh. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi anak kecil itu tidak bisa disetting, kalau menurut saya susah untuk disetting ya. Jadi anak kecil aja paham bahwa dia itu menganggap Ramadan itu penting, dan dia sedih Ramadan itu akan pergi jauh meninggalkannya. Iya, berdoa ya, semoga ketemu lagi sama Ramadan tahun depan ya. Iya, Amin. Udah sabar dah. Oke, jangan sedih, gak apa-apa. Teman-teman bisa dilihat ya, dari bentuk raut wajahnya si adik ini, dia menangis. Serius ini nangisnya teman-teman ya, jadi tidak dibikin-bikin. Jadi dia sedih karena dia bilang Ramadan akan meninggalkan dia. Tahun depan nanti masih banyak tahun adik jumpa Ramadan ya. Amin. Makan, bismillah, ada makan. Ya, minum dulu. Udah. Dia nangis terseduh-seduh teman-teman ya. Ini luar biasa. Kita belum tentu bisa nangis seperti adik kecil ini. Insya Allah kita ketemu lagi sama Ramadan tahun depan ya. Amin. Amin tuh. Jadi beberapa kali si adik kecil ini bilang amin. Si ibunya bilang mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Adik kecil ini bilang amin. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berjumpa dengan bulan Ramadan itu suatu yang sangat luar biasa. Belum tentu kita tahun depan itu berjumpa lagi dengan Ramadan teman-teman ya. Ada sebuah kisah sahabat Nabi. Ada dua teman-teman di sini diceritakan. Yang satu dia sering berjihad di jalan Allah bersama Rasul ya. Dia sering berjihad, sering membantu Rasul berjihad di jalan Allah. Sementara yang satunya, sahabat Rasul yang kedua ini, dia biasa-biasa saja. Pada suatu saat sahabat yang pertama yang sering melakukan jihad bersama Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal. Kemudian selang 1 tahun berikutnya, sahabat yang kedua ini yang biasa-biasa saja, dia meninggal. Nah, kemudian sahabat yang lain bermimpi setelah 2 sahabat Rasul ini meninggal. Sahabat yang lain bermimpi. Di sini dia
bermimpi bahwa yang pertama kali mengantri untuk masuk surga itu adalah sahabat yang kedua, yang biasa saja ini, yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama, yang sering jihad di jalan Allah bersama Rasul. Dia cerita teman-teman ya kepada Nabi tentang mimpinya dia. Nah ini teman-teman ya, kalau mimpinya seorang sahabat itu benar, beda dengan mimpinya kita ya, yang ngarul ngidul, yang tidak karuan ya mimpi kita. Nah ini mimpi sahabat. Jadi bermimpi bahwa sahabat Rasul yang biasa saja ini, yang meninggal 1 tahun setelah sahabat Nabi yang sering jihad di jalan Allah ini, dia ini mengantri pertama untuk masuk surga. Kemudian sahabat Nabi yang bermimpi ini bingung, berceritalah pada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, tidak usah bingung, tentunya kita sudah tahu bahwa sahabat yang kedua ini yang biasa-biasa saja, dia lebih banyak menjumpai Ramadan karena dia meninggalnya 1 tahun setelah sahabat yang pertama ini yang meninggal, yang sering jihad. Dia lebih banyak menjumpai Ramadan. Oleh karena itu dia mengantri lebih awal masuk surga. Ini teman-teman ya. Jadi poinnya adalah, jika teman-teman lebih banyak berjumpa dengan bulan Ramadan, itu luar biasa, pahala akan dilipat gandakan teman-teman ya. Jadi mau menyambut bulan puasa saja, bulan Ramadan, apabila kita gembira, haram jasad kita disentuh oleh api neraka, apalagi kita sudah menjalankan. Jadi di sini poinnya yang ditangkap daripada cerita adik tadi, bahwa dia tidak mau kehilangan Ramadan yang sebentar lagi dia bilang akan pergi meninggalkannya, jauh akan pergi meninggalkannya. Nah, poinnya teman-teman ya, dari video tadi adalah, adek ini aja yang sekecil itu dia nangis terseduh-seduh, tidak bisa dibuat-buat teman-teman ya. Ini asli, anak kecil itu susah untuk dibuat-buat. Nah, kita yang sudah dewasa ya, yang sudah berumur, yang tidak tahu mau berjumpa lagi atau tidak dengan bulan Ramadan tahun depan, harus disyukuri, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan tahun ini yang sebentar lagi akan berakhir. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya reaction pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.